Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, pada dini hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu cara pendekatan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para salafus saleh terdahulu, yaitu dengan cara melaksanakan qiyamul lail, yang mana salah satu surah yang mungkin sangat erat kaitannya dengan perintah qiyamul lail ini adalah surah Al-Muzammil. Al-Muzammil ini artinya adalah orang yang berselimut atau orang yang bergemul. Ini merupakan salah satu seruan kepada baginda Rasul SAW dan juga kepada para umat beliau. Bahkan ada salah satu surah yang mirip, yaitu surah Al-Mudaththir, tapi kandungannya beda. Kalau kita bicara Al-Mudaththir, itu Bapak Ibu sekalian kandungannya tentang perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Kita ketahui bahwa surah atau wahyu yang turun awal-awal itu salah satunya adalah Al-Mudaththir. Kalau yang pertama turun yaitu surah Al-Alaq, kemudian beberapa saat berikutnya turunlah kemudian surah Al-Mudaththir, perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, Al-Mudaththir sama maknanya, yaitu orang yang berselimut juga. Tapi kalau Al-Muzammil itu konteksnya itu adalah tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua sebagai hamba yang beriman untuk bangun di malam hari. Ya ayyuhal muzammil, kata Allah, hai orang-orang yang berselimut, hai orang-orang yang masih tidur, qumil laila illa qalila, bangunlah pada malam hari kecuali sedikit daripada itu. Maka hal yang unik Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Allah sebetulnya sudah tahu dan sudah maklum bahwa memang tidak semua orang yang beriman itu mampu bangun di malam hari. Jadi fitrah manusia itu memang untuk menikmati bagaimana nikmatnya malam itu dengan cara tidur. Nah, maka kemudian Allah sebutkan qumil lail illa qalila, bangunlah kamu di malam hari itu kecuali sebagian kecil, nisfahu aw yanqus minhu qalila, separuh malam atau kurang sedikit daripada itu. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita bagi malam itu ke dalam beberapa bagian, maka muncullah waktu-waktu yang paling utama atau waktu-waktu yang paling mendekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu setengah malam atau sepertiga malam terakhir. Nah, ini maksud daripada ayat nisfahu aw yanqus minhu qalila. Jadi ada satu guyonan yang sangat menarik, bahwa masyarakat kita saat ini itu justru tidur di saat Nabi SAW sudah bangun. Masyarakat kita baru tidur di saat Nabi SAW sudah bangun. Artinya apa? Nabi SAW itu dalam banyak sekali riwayat disebutkan bahwa Nabi tidak terlalu suka ketika setelah sholat Isya itu beliau bertemu dengan orang lain, dalam arti membahas sesuatu yang tidak terlalu penting. Jadi setelah sholat Isya, waktunya Nabi itu istirahat, tidak ingin diganggu, kecuali pada perkara-perkara yang sangat penting. Maka kemudian kalau kita rumuskan dan kita simpulkan bahwa Nabi setelah sholat Isya itu istirahat, maka kemudian pada tengah malam Nabi SAW bangun. Justru kalau masyarakat kita adalah kebalikannya. Masyarakat kita ketika selesai Isya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sebetulnya sudah bisa diselesaikan sebelum Isya, lalu kemudian di tengah malam baru mulai tidur. Nah, maka rasa-rasanya akan sangat kecil kemungkinan orang tersebut akan bangun di tengah malam ataupun di sepertiga malam terakhir. Maka kemudian jemaah sekalian, kalau kita simpulkan, kalau kita maknai daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin
menekankan kepada kita bagaimana utamanya waktu di malam hari tersebut. Maka kemudian di ayat berikutnya auzid alaik wa qiril Qur'an tartila, ayat yang berkenaan dengan perintah bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan kepada kita bahwa ketika membaca Al-Qur'an itu harus dibaca dengan perlahan-lahan atau dengan tartil. Maka kemudian makna tartil sendiri, makna membaca Al-Quran secara perlahan-lahan itu adalah dimaknai oleh para ulama qurra atau ulama yang ahli dalam bacaan Al-Quran adalah bacaan dengan perlahan dan juga sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan. Maka kemudian kalau seandainya kita sudah paham dan memperhatikan betul kaidah-kaidah bacaan Al-Quran, maka kita sudah memenuhi perintah yang Allah sebutkan di dalam ayat keempat ini. Warattilil Qur'ana tartila, atau dalam ayat yang lain warattalna Qur'ana tartila. Bacaan Al-Quran itu dengan tartil yang perlahan-lahan sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan. Maka Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru ayat awal surah Al-Muzammil, erat kaitannya tentang bangun malam dan juga bacaan Al-Quran di malam hari. Jadi setidaknya ada dua hal penting sebetulnya. Ada salah satu amalan yang paling dahsyat yang bisa kita lakukan pada malam hari bulan Ramadan. Salah satunya adalah qiyamul lail dan juga bacaan Al-Quran. Pernah ulun sebutkan juga bahwa kelak kalau kita seandainya membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan atau memperhatikan kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, akan menemui para ahli atau pembacanya. Dia temui ahlinya, dia temui pembacanya, maka kemudian dia mengadu kepada Allah, ay Rabbi mana'tuhun nawma billahi, wahai Tuhanku, aku telah mencegahnya untuk tidur banyak-banyak pada malam hari. Dia membacaku, dia merenungkanku, dia mentadabburiku, maka kemudian izinkan aku wahai Rabb untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada hamba-Mu ini. Maka seketika hadirin sekalian, Allah tidak banyak penjelasan lagi atau tidak banyak syarat lagi. Ketika Quran meminta untuk minta izin agar diberikan syafaat hamba ini, langsung ayo syafaat, silakan kata Allah Subhanahu wa taala, berikan pertolongan, berikan syafaat kepada hamba ini karena asbab dia membacamu setiap malam. Jadi dahsyat Bapak sekalian. Mudah-mudahan amalan yang mungkin bisa kita lakukan sedikit demi sedikit, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting kita bisa istiqomah dalam menjalani amalan tersebut. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini renungan dalam surah Al-Muzammil sebetulnya erat kaitannya dengan ibadah di malam hari. Mudah-mudahan bisa diperhatikan dan kita istiqomahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadalallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrul minallah wa min qarib. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la